Bagi di sini saya ingin menjelaskan tentang keinginan dispori. Bagian pertama, memainkan tubuh sosial. Struktur tubuh sosial menentukan peran sosial anggota yang tepat, dan ini pada gilirannya menentukan identitas individu mereka atau signifikasi. Mencerminkan logika yang tepat, esensial individu identitas adalah fungsi dari peran sosial mereka dan posisi struktural mereka vis anggota sosial lainnya. Oleh karena itu, tubuh sosial diatur secara hierarki dan organik, dalam arti bahwa setiap anggota adalah organ dan agen. Sesuai dengan konsepsi berabad-abad, maka kesatuan terpadu tubuh sosial bukan masalah kesetaraan komplementaritas antara anggotanya, tetapi menyenangkan bersifat hierarki dan inegalitarian. Hierarki sosial diambil sebagai tatanan alam, sehingga norma-norma tubuh sosial abad pertengahan morfologi matematis pada dasarnya berbentuk piramid. Sejauh ini Hendari mengkhotbahkan kesetaraan revolusioner sosial politik dan politik abad pertengahan. Pemikir puas dengan menekankan tugas yang sesuai dengan masing-masing status sosial. Didasarkan pada metafisika neoplatonis dan antologi sosial yang mencerminkan peluasan konsep corpus mysticum melalui keseluruhan masyarakat. Kealamian tatanan sosial yang dilembagakan secara politik terletak pada institusinya hierarki makhluk, menetapkan setiap anggota tubuh sosial tempat dan tugas tertentu di dalam organisme superior. Melamar logika yang tepat, maka kita dapat mengatakan bahwa morfologi normatif tubuh sosial adalah kepemilikan di alam menjauh. Diperlukan bahwa setiap bagian secara sempurna memenuhinya, memiliki fungsi yang tepat. Dengan demikian, tubuh sosial anggota individu dikandung bukan sebagai unit yang sama secara aritmatika, tetapi secara sosial, dikelompokkan dan dibedakan satu sama lain. Oleh karena itu, diterima begitu saja bahwa masyarakat harus diorganisir menurut kelas alami dan garis fungsional. Meskipun menegaskan kesetaraan spiritual individu, maka bagaimanapun adalah benar untuk mengatakan bahwa masyarakat abad pertengahan adalah masyarakat peringkat normatif dan ketertiban daripada masyarakat individu, seperti yang ditulis oleh John Figgins. Kesatuan dan universalitas yang kebenaran esensial dari negara teritorial yang berdaulat dan yang terhadap setiap ekstrateritorial dan kemerdekaan bentuk kehidupan komunal adalah kontribusi abad Luther untuk politik. Dengan demikian, politik dan kekuatan ekonomi secara sistematis dilucuti dari gereja dan dikonsolidasi di bawah negara otoritas sekuler. Terlepas dari pergeseran yang dialaminya dalam transposisinya dari susunan Kristen ke politik negara, metafora sosial sebagai tubuh mempertahankan dua tema sentralnya yang berorientasi dengan munculnya sistem negara modern, menekankan pada norma-norma tubuh sosial, morfologi matematis, dan bahaya eksistensial yang ditimbulkan ketika anggota tubuh itu tidak dapat tempatnya. Ini terbukti dalam teori kedaulatan politik yang kuat bahwa muncul setelah runtuhnya rasa partisipasi bersama di Eropa susunan Kristen. Ini jelas dalam pemikiran John Bodin yang menghasilkan laporan sistematis pertama tentang kedaulatan politik di
Eropa, menulis dalam di tengah-tengah perang saudara selama satu generasi. Bodin berpendapat bahwa hanya negara berdaulat dapat memberikan dasar bagi badan politik yang bersatu. Ini sangat jelas dalam desakan Bodin tentang kedaulatan yang tak terpisahkan, atau sebuah gagasan bahwa meskipun keliru berpengaruh bagi Hobbes dan Rousseau, seperti yang akan kita lihat dalam bab berikutnya. Pendekatan sosial, metafora tubuh, dan tema struktur ganda terus menemukan ekspresi dalam pemikiran dan praktik politik modern dan kontemporer. Oleh karena itu, lanjutnya gagasan tentang body politik seharusnya sekarang diganti oleh gagasan aturan hukum konstitusional yang menurutnya konstitusi menjadi produk musyawarah majelis konstituen mewakili kehendak rakyat yang bertujuan untuk membatasi dan mengendalikan kedaulatan kekuasaan. Memang benar bahwa daya tarik eksplisit ke sosial sebagai tubuh tidak menonjol dalam teori atau praktik politik kontemporer. Dalam pengertian ini, Martin benar ketika ia membandingkan pemikir politik kontemporer dengan pemikiran mereka nenek moyang pra-modern, dan menyarankan bahwa untuk yang pertama, masyarakat sebagai tubuh metafora hanyalah metafora. Namun seperti yang dikatakan Isaac, masyarakat sebagai badan korporat, yang artinya visi komparatis masyarakat sebagai seluruh tubuh sosial di mana kelas yang berbeda seperti ekstremitas anggota masing-masing berkontribusi pada utuh sesuai dengan fungsinya. Tetap hal ini tampak membuka kesenjangan teoritis antara Fabius mengetahui bahwa metafora sosial sebagai tubuh memainkan sedikit dan tidak ada peran eksplisit di dalam teori atau praktik politik kontemporer, dan desakan Isaac bahwa metafora mewakili dasar ideologis politik modern. Fabi dan Isaac keduanya benar, dan cara untuk menjembatani kesenjangan yang memisahkan mereka adalah dengan menawarkan penjelasan yang lebih lengkap dari makna metafora sosial sebagai tubuh, sebagai metafora dan operasinya di dalam pemikiran dan praktik politik kontemporer. Dalam menentukan masalah dengan cara ini, mereka tidak berarti bahwa metafora sesuai fundamental berkaitan dengan rasio bangsa. Alih-alih mereka menetapkan metafora peran yang jauh lebih mendasar sebagai dasar dimensi penataan pengalaman manusia, dengan alasan bahwa sistem konseptual kita yang biasanya membentuk latar belakang yang membuat tindakan kita menjadi mungkin dan dapat dipahami secara sosial. Yang sini adalah bagian kedua tentang menjelajahi fantasi. Konsepsi Lefort, demokrasi sebagai revolusi sosial ontologis, jelas mewakili pembuahan. Meskipun demikian, dia tidak naif tentang prospek demokrasi. Pada sebaliknya, ia mendalilkan hubungan intim antara demokrasi, struktur di sekitar tempat kekuasaan, dan totalitarianisme. Totalitarianisme demokrasi lainnya terus menghantui demokrasi
selalu mengintai di dekatnya sebagai bahaya yang tak terlihat. Jadi dalam menanggapi ketidakpastian struktur sosial yang demokratis, kita melihat perkembangan fantasi People as One. Awalnya dari pencarian identitas substansial untuk tubuh sosial yang menyatu dengannya, kepala untuk mewujudkan kekuatan untuk negara yang bebas dari perpecahan. Totalitarianisme didorong oleh fantasi atau dalam pengertian izin dari orang sebagai satu, diwujudkan dalam orang lain yang maha tahu, maha kuasa, baik hati, militan, pemimpin, sang egokrat. Alasan lain kedekatan demokrasi dengan bentuk dan praktik sosial yang akan melemahkannya pada tingkat yang lebih konkret dari praktik dan politik kontemporer teori ada bahwa demokrasi itu sendiri adalah istilah yang licin, seperti yang dicatat Wendy Bard dalam Imaginaire Populer. Demokrasi mewakili segalanya, mulai dari pemilihan umum yang bebas ke pasar bebas, dari protes terhadap diktator hingga hukum dan ketertiban, dari pusat sentralitas hak atas stabilitas negara, dari semua multi pelindungan terhadap individualisme dan kesalahan dikte yang dipaksakan oleh orang banyak. Imajinasi populer ini mencakup sebagian besar teori politik demokratis, di mana reduksi virtual demokrasi menjadi pemaksaan formal kekuasaan mayoritas diputuskan oleh pemilihan sangat umum untuk hampir diterima begitu saja. Sebagai contoh, David Held menunjukkan bahwa pandangan seperti itu berjalan dari Plato ke Schumpeter dan menyoroti Eric Hayek sebagai ilustrasi yang sangat penting. Dalam pengantar antropologi teori demokrasi, mereka sorot meluas pengertian di mana demokrasi dipahami dalam istilah prosedural atau kelembagaan yang begitu jelas.